Halo semua. Saya mendapatkan sebuah pertanyaan menarik. Benarkah Yesus berjalan di atas air? Orang-orang Kristen tentunya akan berkata, iya. Tetapi, apakah kita bisa membuktikan bahwa Yesus memang pernah berjalan di atas air? Nah, sebelum kita mulai, saya ingin memberikan peringatan bahwa video ini bukan untuk orang-orang berpikiran pendek yang cuma mau tahu jawaban pintas, iya atau tidak. Video ini bukan untuk orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan kondisi tidak tahu atau dipertanyakan, dan bangga dengan kondisi yang penting punya jawaban, tanpa peduli apakah jawaban yang dimilikinya benar atau salah. Video ini juga bukan untuk orang-orang yang tidak berani untuk mempertanyakan keyakinan diri sendiri, dan tidak berani untuk menerima bahwa apa yang diyakini selama ini ternyata salah. Artinya, kalau kamu adalah orang Kristen, dan belum apa-apa kamu sudah marah, karena saya mempertanyakan apakah Yesus berjalan di atas air, video ini bukan untuk kamu. Dan jika kamu adalah non-Kristen, kamu tertawa karena saya mempertanyakan apakah Yesus berjalan di atas air. Dan kamu merasa bahwa agama kamu benar, karena kamu tidak berani mempertanyakan agama kamu, video ini juga bukan untuk kamu. Apapun agama kamu, kalau kamu tipe orang yang percaya buta, atau cuma mencari pembenaran atas keyakinan kamu, video ini tidak cocok untuk kamu. Dan lebih baik kamu tutup video ini sekarang. Karena video ini berisi analisa yang panjang lebar dan mendalam, yang tidak akan mampu diterima oleh orang-orang yang berpikiran pendek. Kalau kamu mau nonton video ini, kamu harus mengakui dan menerima bahwa kamu berada di dalam posisi tidak tahu. Dan kamu harus berani untuk mempertanyakan segala sesuatu, termasuk mempertanyakan, apakah yang selama ini kamu percaya itu benar. Lalu kamu bersedia mencari jawabannya, dengan analisa yang mendalam, tanpa terbawa perasaan atau kepercayaan, dan tanpa tergesa-gesa untuk mengambil kesimpulan, yang penting ada jawaban. Karena pada video ini, saya tidak mengambil posisi sebagai orang Kristen, yang berusaha untuk membuktikan bahwa Yesus berjalan di atas air. Dan saya juga tidak mengambil posisi sebagai non-Kristen, yang berusaha untuk membuktikan bahwa Yesus tidak berjalan di atas air. Kita akan membahas, apakah benar Yesus berjalan di atas air, dengan menggunakan sudut pandang yang netral. Jadi, kita tidak menggunakan keimanan, untuk menelan bulat-bulat bahwa Yesus berjalan di atas air, tanpa boleh mempertanyakannya, dan kita juga tidak menggunakan praduga, bahwa Yesus tidak berjalan di atas air, hanya karena menurut kita hal itu tidak masuk akal. Artinya, kita tidak mulai dari posisi percaya, bahwa Yesus berjalan di atas air. Dan kita juga tidak mulai dari posisi percaya, bahwa Yesus tidak berjalan di atas air. Kita akan mulai dari posisi kita tidak tahu, dan tidak percaya pada apapun. Kita akan melihat segala bukti dan argumentasi, lalu membuka diri untuk semua kemungkinan yang ada, tanpa tergesa-gesa untuk mengambil kesimpulan yang terlalu cepat. Selain itu, kita juga menggunakan prinsip ketidakadaan bukti, bukan berarti bukti ketidakadaan. Artinya jika kita tidak bisa membuktikan bahwa Yesus berjalan di atas air, bukan berarti Yesus tidak berjalan di atas air. Begitu pula jika kita tidak bisa membuktikan bahwa Yesus tidak berjalan di atas air, bukan berarti Yesus berjalan di atas air. Jadi, jika kita mau berkata bahwa Yesus tidak berjalan di atas air, apa buktinya? Jika kita mau berkata bahwa Yesus berjalan di atas air, juga apa buktinya? Oke, kita langsung bahas aja ya. Nah, pertama kita pelajari dulu tulisan yang menyatakan bahwa Yesus berjalan di atas air. Cerita Yesus berjalan di atas air, tertulis di dalam Matius 14, ayat 22-34, Markus 6 ayat 45-53, dan Yohanes 6 ayat 15-22. Setahu saya, tidak ada cerita tentang Yesus berjalan di atas air, di luar ketiga catatan ini. Tidak ada di dalam Injil-Injil Gnostik atau catatan palsu, tidak ada di dalam kitab suci tetangga sebelah, bahkan tidak ada di dalam catatan Injil Lukas. Jadi, kita mengetahui tentang peristiwa Yesus berjalan di atas air, hanya berdasarkan catatan dari 3 orang saksi.
Kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa Yesus berjalan di atas air, hanya karena ada 3 saksi. Dan kita juga tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa Yesus tidak berjalan di atas air, karena yang memberi kesaksian hanya 3 orang. Selain itu, kita juga tidak bisa langsung mengambil kesimpulan apakah Yesus berjalan di atas air atau tidak, berdasarkan apakah kesaksian ketiga orang itu masuk akal atau tidak menurut kita. Ada banyak hal yang perlu kita analisa lebih lanjut berdasarkan ketiga kesaksian ini. Yang pertama adalah dari segi hukum. Apakah kesaksian 3 orang cukup kuat untuk membuktikan sebuah perkara? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita belajar sedikit tentang hukum. Seluruh pengadilan di dunia ini menganut prinsip unus testis nullus testis, yang artinya, satu saksi bukan saksi. Di Indonesia sendiri, hal ini ada tertulis di dalam KUHP, pasal 185, ayat 2 dan 3. Ayat 2 menyatakan, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ayat 3 menyatakan, ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Hal ini juga ada pada HIR pasal 169. Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya. Dan pada RBG pasal 306, keterangan satu orang saksi, tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya. Hal ini juga sejalan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ulangan 17 ayat 6, Ulangan 19 ayat 15, Matius 18 ayat 16, 2 Korintus 13 ayat 1, dan 1 Timotius 5 ayat 19. Ulangan 19 ayat 15 berkata, satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara apapun, atau dosa apapun, yaitu dosa yang mungkin dilakukannya. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu dapat ditegakkan. 2 Korintus 13 ayat 1 berkata, melalui kesaksian dari mulut 2 atau 3 orang, setiap perkara dinyatakan sah. Hal ini juga sejalan dengan Al-Quran Surah 5 ayat 106, Surah 2 ayat 282, dan Surah 65 ayat 2, yang menyatakan bahwa saksi itu minimal 2 orang lelaki, atau 1 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Artinya, semua hukum, baik hukum dunia maupun hukum agama, menyatakan bahwa satu saksi tidak bisa menjadi bukti yang kuat tentang sebuah perkara. Misalnya ada seseorang bernama si A, mengaku-ngaku bahwa dia bertemu dengan seseorang yang bernama si B. Pertanyaannya adalah, apakah benar si A bertemu dengan si B? Bagaimana cara membuktikan bahwa si A bertemu dengan si B? Tentunya yang akan kita pertanyakan adalah, apakah ada bukti atau saksi lain yang menunjang klaim bahwa si A bertemu dengan si B? Misalnya, ada rekaman CCTV atau siapapun yang bisa memberikan kesaksian bahwa si A bertemu dengan si B. Jika tidak ada bukti lain atau saksi lain bahwa si A bertemu dengan si B, selain klaim sepihak dari si A, tentunya kita tidak bisa berkata bahwa si A terbukti bertemu dengan si B. Dan kita juga tidak bisa langsung berkata bahwa si A terbukti tidak bertemu dengan si B, karena tidak ada bukti atau saksi lain yang menyatakan bahwa si A bertemu dengan si B. Yang bisa kita katakan adalah, berkata bahwa si A terbukti mengklaim bahwa dirinya bertemu dengan si B. Di mata hukum, ini dikategorikan sebagai kasus yang tidak kuat atau tidak cukup bukti. Biasanya, kasus seperti ini segera ditutup tanpa adanya persidangan karena dianggap tidak layak untuk dipercaya. Kasus seperti ini bisa dibuka kembali jika ada bukti atau saksi baru yang mendukung. Ini yang dimaksud dengan unus testis nullus testis, yang artinya satu saksi bukan saksi. Contoh kasus seperti ini yang paling terkenal adalah klaim bahwa Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril. Apakah ada rekaman CCTV atau bukti lain bahwa Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril? Tentu tidak ada. Apakah ada saksi lain yang melihat Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril? Tidak ada. Jadi, peristiwa Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril adalah peristiwa yang tidak layak untuk dipercaya menurut hukum. Bagaimana dengan kesaksian para sahabat Muhammad yang percaya bahwa Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril? Pertanyaannya adalah, apakah para sahabat Muhammad
melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril? Jawabannya adalah tidak. Apakah Jibril menemui para sahabat Muhammad untuk memberitahukan bahwa Muhammad memang bertemu dengan dia? Tidak juga. Jadi mereka hanya percaya pada perkataan Muhammad bahwa dirinya bertemu dengan malaikat Jibril. Ini seperti si A bercerita kepada orang-orang lain bahwa dia bertemu dengan si B. Mungkin aja banyak orang yang percaya pengakuan si A bahwa dia bertemu dengan si B. Tetapi kesaksian dari orang-orang yang percaya kepada pengakuan si A tidak bisa menjadi bukti di pengadilan bahwa si A memang bertemu dengan si B. Walaupun semua orang di dunia ini percaya bahwa si A adalah orang jujur yang tidak mungkin berbohong, tetap aja kepercayaan seluruh manusia di bumi ini bukan bukti bahwa si A memang pernah bertemu dengan si B. Kepercayaan semua orang di dunia ini hanya membuktikan bahwa si A mengklaim diri bertemu dengan si B, dan dia berhasil meyakinkan semua orang. Tetapi berdasarkan hukum, walaupun si hakim termasuk orang yang yakin bahwa si A memang bertemu dengan si B, berdasarkan pengakuan si A, si hakim itu harus memutuskan bahwa peristiwa si A bertemu dengan si B tidak layak untuk dipercaya, atau tidak cukup bukti. Jadi, kita tidak bisa berkata bahwa Muhammad terbukti bertemu dengan malaikat Jibril, karena seluruh umat muslim memberikan kesaksian bahwa mereka percaya Muhammad adalah nabi yang bertemu malaikat Jibril. Karena tidak ada satu orang muslim pun yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril. Bagaimana dengan Al-Quran? Apakah itu bisa menjadi bukti bahwa Muhammad benar-benar bertemu dengan malaikat Jibril? Tentu saja tidak. Menurut semua umat muslim, seluruh isi Al-Quran keluar dari mulut seorang Muhammad. Dan menurut semua umat muslim, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang berasal dari mulut orang lain selain Muhammad. Tidak ada satu orang muslim pun yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Allah SWT atau Jibril berbicara kepada Muhammad. Ini seperti si A menulis sebuah buku yang di dalamnya tertulis, "Saya adalah si B, dan saya memberi kesaksian bahwa saya bertemu dengan A." Apakah buku itu bisa disebut sebagai bukti atau kesaksian dari si B? Tentu saja tidak bisa. Artinya, walaupun kamu percaya betul bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah, tetapi berdasarkan hukum, kamu harus berkata bahwa Al-Quran adalah perkataan Muhammad. Nah, saya sering mendengar umat muslim berkata bahwa Nabi Isa bernubuat bahwa akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad dalam kurung Muhammad. Apakah ada bukti Nabi Isa bernubuat akan datang seorang nabi bernama Ahmad dalam kurung Muhammad? Apakah ada yang mendengar langsung dari Nabi Isa bahwa dia berkata begitu, selain mendengarnya dari Al-Quran yang keluar dari mulut Muhammad? Tidak ada. Satu-satunya yang memberikan kesaksian bahwa Nabi Isa bernubuat akan datang seorang nabi bernama Ahmad dalam kurung Muhammad adalah Al-Quran. Al-Quran keluar dari mulut siapa? Dari mulut Muhammad. Jadi, kamu tidak bisa berkata bahwa Nabi Isa berkata bahwa akan datang seorang nabi bernama Ahmad dalam kurung Muhammad. Yang bisa kamu katakan adalah, menurut Muhammad, Nabi Isa berkata bahwa akan datang seorang nabi bernama Ahmad dalam kurung Muhammad. Ini seperti si A menulis di dalam sebuah buku, "Saya adalah si C, dan saya memberikan kesaksian bahwa si A bertemu dengan si B." Kamu tidak bisa percaya bahwa si C memberikan kesaksian bahwa si A bertemu si B berdasarkan buku yang ditulis oleh si A. Jika kamu mau membuktikan bahwa si A bertemu dengan si B, kamu harus punya bukti atau kesaksian lain yang independen. Di luar pengakuan si A, tidak berasal dari si A, dan tidak terpengaruh oleh si A. Artinya, Muhammad ngaku-ngaku sendiri bahwa Nabi Isa berkata bahwa Muhammad adalah nabi. Jelas ya? Nah, balik ke topik kita. Mengenai Yesus berjalan di atas air, kita mempunyai 3 kesaksian dari sumber yang berbeda, yaitu dari kitab Matius, kitab Markus, dan kitab Yohanes. Walaupun sekarang ini ketiganya berada di dalam satu buku yang disebut Alkitab, tetapi awalnya, Matius, Markus, dan Yohanes adalah 3 buku yang terpisah dan ditulis oleh 3 orang yang berbeda.
Kita tidak bisa berkata bahwa pernyataan kesaksian dari si A, si B, dan si C adalah satu kesaksian, hanya karena ketiga pernyataan itu distaples menjadi satu arsip. Jadi, kitab Matius, kitab Markus, dan kitab Yohanes adalah tiga kesaksian yang berbeda dan independen tentang Yesus berjalan di atas air. Terlepas dari apakah kita suka atau tidak, kita percaya atau tidak, kesaksian tiga orang jauh lebih kuat daripada kesaksian satu orang yang mengaku-ngaku sendiri. Jadi, kalau kita menolak untuk percaya kepada kesaksian tiga orang yang memberikan kesaksian bahwa mereka melihat Yesus berjalan di atas air, tentunya kita harus menolak untuk percaya kepada kesaksian satu orang yang ngaku-ngaku sendiri bahwa dia melihat malaikat di dalam gua. Jika kamu percaya kepada satu orang yang mengaku-ngaku sendiri, tanpa saksi lain, dan tanpa bukti bahwa dia bertemu malaikat di dalam sebuah gua, seharusnya kamu lebih percaya kepada tiga orang yang mengaku melihat Yesus berjalan di atas air. Betul kan? Nah, di dalam kasus si A bertemu dengan si B, jika yang memberi kesaksian hanya si A seorang, maka peristiwa itu tidak boleh dipercaya. Tetapi jika ada lebih dari si A seorang yang memberikan kesaksian, maka peristiwa itu boleh dipercaya. Boleh dipercaya, bukan berarti terbukti, atau harus dipercaya. Kita masih belum bisa berkata bahwa si A terbukti bertemu dengan si B. Kita masih perlu memeriksa lebih lanjut, apakah semua kesaksian tersebut terbukti benar atau tidak. Jadi, berdasarkan hukum, kasus Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril adalah sesuatu yang tidak boleh dipercaya, karena tidak cukup bukti atau saksi. Sedangkan kasus Yesus berjalan di atas air adalah sesuatu yang boleh dipercaya, karena cukup bukti atau saksi. Tetapi walaupun demikian, kita masih belum bisa berkata bahwa Yesus terbukti berjalan di atas air, hanya karena ada tiga orang yang bercerita tentang peristiwa itu. Kita masih perlu memeriksa lebih lanjut. Maksudnya begini. Ada banyak orang yang menulis cerita tentang Sinterklas yang terbang dari kutub utara. Apakah hal itu berarti Sinterklas terbang dari kutub utara adalah sungguhan? Begitu juga banyak orang yang bercerita dan bahkan memberikan gambar tentang UFO. Apakah berarti UFO itu sungguhan ada? Selain itu, kita juga perlu memeriksa apakah ketiga orang itu bersekongkol memberikan kesaksian palsu dan lain sebagainya. Jadi kita perlu untuk menggali lebih dalam tentang apa yang tertulis di dalam Matius, Markus, dan Yohanes. Yang pertama kita perlu pertanyakan adalah, apa genre ketiga kitab itu? Maksudnya begini. Tentunya ketiga kitab itu adalah kitab suci bagi umat Kristen. Tetapi apa yang tertulis di dalam kitab suci, belum tentu genrenya adalah sejarah atau literal. Contohnya Mazmur dan Kidung Agung yang bergenre puisi. Atau Daniel dan Wahyu yang bergenre penglihatan simbolik. Di dalam Kidung Agung 2 ayat 1 tertulis, akulah bunga mawar dari Sharon, dan bunga bakung di lembah-lembah. Ini adalah puisi. Tentunya kita tidak mengartikan ayat ini secara literal, sehingga kita berkata bahwa yang berkata ini benar-benar adalah sebuah bunga mawar. Kita tidak mempertanyakan bagaimana sebuah bunga mawar dapat berbicara. Buktikan bahwa dirimu adalah bunga mawar. Mana tangkaimu, mana daunmu? Kita juga tidak berkata bahwa Kidung Agung berbohong. Manusia kok ngaku-ngaku sebagai bunga mawar? Itu adalah puisi. Seperti istilah pedagang kaki lima, bukan berarti pedagang itu kakinya beneran ada 5. Kita tidak akan protes, atau berkata bahwa pedagang itu berbohong, karena ternyata kaki dia terbukti tidak beneran ada 5. Iya kan? Jadi, walaupun sesuatu tertulis di dalam kitab suci, tidak selalu kita harus memperlakukannya secara literal, atau sebagai sejarah. Kalau genre Matius, Markus, dan Yohanes adalah puisi atau penglihatan, tentunya kita tidak perlu lanjutkan lagi. Karena kita bisa langsung ambil kesimpulan bahwa Yesus tidak beneran berjalan di atas air. Kenyataannya, apa genre Matius, Markus, dan Yohanes? Jika kita baca Matius, Markus, dan Yohanes, maka kita tahu bahwa genre mereka adalah kesaksian. Mereka memberikan kesaksian tentang apa yang mereka lihat. Dan khusus pada cerita Yesus berjalan di atas air ini, jelas kesaksian mereka bukan penglihatan atau mimpi.
Jadi, mereka mengklaim bahwa Yesus berjalan di atas air adalah peristiwa di dunia nyata yang sungguh terjadi. Bukan dongeng, bukan penglihatan simbolik, bukan mimpi, bukan puisi, tetapi peristiwa sejarah. Nah, karena kita berbicara tentang peristiwa sejarah, tentunya kita harus melakukan pembuktian dengan pendekatan sejarah. Artinya, kita tidak bisa percaya begitu saja apa kata Matius, Markus, dan Yohanes, hanya karena kita percaya bahwa ketiga kitab itu dianggap kitab suci. Seperti halnya kita tidak bisa percaya begitu saja bahwa Nabi Isa tidak mati disalibkan adalah peristiwa sejarah yang sungguh terjadi, hanya karena Al-Quran berkata begitu. Semua cerita yang mengklaim diri sebagai peristiwa sejarah perlu dipertanyakan dan dibuktikan secara serius dan objektif dengan menggunakan pendekatan sejarah. Maksudnya begini. Kalau teman-teman baca cerita Batman, teman-teman akan menemukan bahwa Batman sering berada di kota Gotham. Teman-teman tidak perlu mempertanyakan kenapa kota Gotham tidak ada, karena Batman adalah cerita dongeng yang tertulis di dalam buku komik. Begitu juga teman-teman tidak perlu mempertanyakan apakah Nabi Isa beneran tidak mati disalibkan jika menurut teman-teman, genre Al-Quran adalah cerita dongeng untuk anak-anak. Teman-teman perlu mempertanyakan, apa buktinya Nabi Isa beneran tidak mati disalibkan, jika menurut teman-teman, genre Al-Quran adalah cerita sejarah. Begitu juga karena kita menilai Matius, Markus, dan Yohanes, adalah kesaksian tentang peristiwa sejarah yang sungguh terjadi, kita perlu untuk membuktikannya, dengan menggunakan pendekatan sejarah. Perlu kita ketahui, bahwa pendekatan sejarah, berbeda dengan pendekatan sains. Pendekatan sains adalah dengan mengeluarkan teori atau rumus dan pengujian ulang. Artinya, pendekatan sains harus bisa dibuktikan secara berulang. Sedangkan pendekatan sejarah tidak bisa begitu. Kita tidak bisa mengulangi peristiwa sejarah. Contohnya jika si A mengaku pernah bertemu dengan si B. Kita mungkin bisa meminta si A untuk memperagakan ulang apa yang dia lakukan, sehingga dia bertemu si B. Hal ini bisa membantu kita untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi, dan memperhatikan apakah si A berbohong atau tidak. Tetapi kita tidak bisa berkata bahwa si A terbukti tidak bertemu dengan si B jika si B tidak ada di tempat peragaan ulang. Jika seseorang berkata kepada kita bahwa kemarin dia melempar dadu dan keluar angka 12, kita bisa meminta dia untuk memperagakan ulang bagaimana cara dia melempar dadu dan lain sebagainya, untuk membuktikan apakah dia sungguhan melempar dadu. Tetapi kita tidak bisa berkata bahwa dia berbohong jika dia memperagakan ulang dan tidak keluar angka 12. Walaupun dia peragakan ulang dan keluar angka 12, sekarang, itu tidak membuktikan bahwa kemarin dia melempar dadu dan keluar angka 12. Pendekatan sejarah berbeda dengan pendekatan sains. Jelas ya? Nah, salah satu bagian penting untuk pembuktian dengan menggunakan pendekatan sejarah adalah ruang dan waktu. Kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Sebuah kesaksian tentang peristiwa sejarah harus bisa menyebutkan kapan dan di mana. Tidak tepat atau kira-kira tidak masalah, tetapi tetap harus bisa menyebutkan kapan dan di mana. Contohnya kasus si A bertemu dengan si B. Jika ada saksi yang tidak bisa menjelaskan kapan dan di mana, maka kita bisa langsung menolak dan mengabaikan kesaksian itu. Di dalam Al-Quran, ada cerita tentang Nabi Idris, tetapi Al-Quran tidak bisa menyebutkan kapan dan di mana Nabi Idris itu hidup. Maka kita bisa langsung menolak dan mengabaikan kesaksian Al-Quran tentang Nabi Idris. Matius, Markus, dan Yohanes memberitahukan tentang kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Ketiganya memberikan kesaksian bahwa Yesus berjalan di atas air, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang di dekat Betsaida, dan mendengar berita tentang kematian Yohanes Pembaptis. Matius dan Markus memberikan keterangan bahwa pada saat itu, kira-kira jam 3 malam, di danau menuju Genesaret. Dari sini kita tahu bahwa danau yang mereka maksud adalah Danau Galilea. Danau Galilea, yang terkadang disebut juga Laut Galilea, mempunyai sebutan lain Danau Genesaret, Danau Kineret, Danau Kinerot, Laut Tiberias, atau Danau Tiberias.
Yohanes memberikan keterangan bahwa mereka melihat Yesus berjalan di atas air, setelah mereka mendayung kira-kira 3 atau 4 mil. Jadi, dari kesaksian Matius, Markus, dan Yohanes, kita mendapatkan kapan dan di mana dengan sangat jelas. Tetapi, bukan berarti dengan adanya keterangan kapan dan di mana, kita bisa langsung percaya. Hal ini berarti, kita bisa langsung memeriksa, apakah waktu dan lokasi peristiwa itu sesuai dengan fakta sejarah yang ada. Jangan-jangan seperti Batman yang tinggal di Gotham City, tetapi Gotham City itu adalah lokasi hayalan yang tidak pernah ada. Atau misalnya ada seseorang yang memberikan kesaksian bahwa dia melihat Presiden Soekarno berjalan-jalan di Mall Taman Anggrek setelah membacakan teks proklamasi. Walaupun kita tahu Presiden Soekarno adalah tokoh sejarah, pembacaan teks proklamasi adalah waktu yang terkonfirmasi di dalam sejarah, dan Mall Taman Anggrek adalah lokasi yang beneran ada, tetapi kita tahu bahwa kesaksian itu adalah kesaksian bohong. Karena Mall Taman Anggrek belum ada pada saat Presiden Soekarno masih hidup. Nah, kematian Yohanes Pembaptis adalah peristiwa sejarah yang terkonfirmasi memang terjadi oleh catatan dari Yosefus yang berada di luar Alkitab. Yosefus mencatat bahwa Yohanes Pembaptis memang dieksekusi mati oleh Herodes Antipas sekitar zaman Yesus, seperti yang tertulis di catatan Matius, Markus, dan Yohanes. Selain itu, dari peta dan berbagai catatan sejarah, kita tahu bahwa Danau Galilea, Betsaida, Kapernaum, dan Genesaret adalah lokasi yang beneran ada pada zaman Yesus. Jadi semua keterangan waktu dan tempat yang diberikan oleh Matius, Markus, dan Yohanes sesuai dengan fakta sejarah yang ada. Oleh karena itu, sekarang kita bisa mengeliminasi kemungkinan bahwa kesaksian Matius, Markus, dan Yohanes salah, berdasarkan keterangan waktu dan tempat. Nah, kemungkinan lain yang bisa membuat kita langsung menolak kesaksian Matius, Markus, dan Yohanes adalah apakah mereka kong kali kong, bersekongkol, atau bareng-bareng mengarang cerita. Cara untuk membuktikan apakah mereka bersekongkol adalah dengan melihat perbedaan di dalam detail kesaksian. Bagi orang-orang yang bukan sejarawan dan berpikiran pendek, adanya perbedaan kesaksian bisa membuat mereka segera mengambil kesimpulan bahwa semua saksi tidak dapat dipercaya, atau sebuah peristiwa tidak sungguh terjadi. Tetapi bagi sejarawan yang berpikiran panjang, adanya perbedaan di dalam detail kesaksian sama sekali tidak membuktikan bahwa semua saksi tidak dapat dipercaya, ataupun sebuah peristiwa tidak pernah terjadi. Perbedaan dalam detail kesaksian justru menunjukkan bahwa kesaksian mereka original, bukan karangan atau rekayasa bersama. Justru jika ada beberapa saksi yang memberikan kesaksian yang persis sama sampai titik komanya, itu mengindikasikan bahwa kemungkinan kesaksian itu tidak original dari dirinya sendiri, tetapi dari orang lain. Contohnya begini. Jika ada beberapa saksi yang berkata bahwa mereka berada di tempat kejadian dan melihat bahwa si A bertemu si B. Lalu beberapa saksi itu berkata bahwa si B berkata kepada si A, ini, itu, panjang lebar, dan sama semua sampai titik komanya. Kita perlu curiga bahwa beberapa saksi itu tidak original. Ada kemungkinan mereka bukan bersaksi tentang apa yang mereka lihat, tetapi mereka hanya mengatakan ulang apa yang dikatakan oleh si A. Justru jika ada saksi yang memberikan detail kesaksian yang berbeda, atau bahkan bertentangan, itu menghilangkan kecurigaan kita bahwa para saksi itu direkayasa. Misalnya jika ada saksi lain yang berkata bahwa dia berada di tempat kejadian, dan dia tidak melihat bahwa si A bertemu dengan si B. Tentunya hal ini sangat kontradiksi dengan saksi lain yang berkata bahwa si A bertemu dengan si B. Kita tidak bisa segera mengambil kesimpulan bahwa peristiwa si A bertemu dengan si B tidak pernah terjadi, hanya karena ada satu atau beberapa saksi yang berkata bahwa mereka tidak melihat si A bertemu dengan si B. Tetapi kita bisa mengambil kesimpulan dengan yakin bahwa kesaksian mereka bukan rekayasa si A. Artinya, perbedaan kesaksian mengindikasikan bahwa para saksi memberitahukan apa yang dilihat oleh mereka sendiri, bukan memberitahukan apa yang dilihat oleh orang lain. Dan kita tidak bisa mengambil kesimpulan apakah peristiwa sungguh terjadi atau tidak, berdasarkan apakah ada perbedaan kesaksian atau tidak. Kita perlu untuk mendengarkan semua kesaksian, baik yang sama persis, berbeda, maupun bertentangan, tanpa mempunyai praduga,
ataupun terburu-buru untuk mengambil kesimpulan. Dengan demikian, kita bisa menganalisa dengan teliti, supaya kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yuk sekarang kita lihat persamaan dan perbedaan antara kesaksian Matius, Markus, dan Yohanes. Yang pertama, mereka semua sepakat bahwa peristiwa itu terjadi setelah Yesus memberi makan 5.000 orang di dekat Betsaida. Matius dan Markus bercerita bahwa Yesus memerintahkan para muridnya untuk naik ke perahu dan berangkat duluan. Sedangkan Yesus tidak naik perahu dan memerintahkan orang banyak untuk pulang. Lalu dia pergi ke bukit dan berdoa seorang diri. Yohanes tidak bercerita tentang Yesus memerintahkan para murid untuk naik perahu, ataupun menyuruh orang banyak untuk pergi. Yohanes bercerita tentang Yesus tahu bahwa orang banyak mau menjadikan Yesus sebagai raja, sehingga dia menyingkir ke bukit seorang diri. Setelah hari mulai malam, murid-murid Yesus naik perahu dan menyeberang ke Kapernaum meninggalkan dia. Kemudian ketiganya bercerita bahwa ada angin kencang atau angin sakal. Matius bercerita bahwa ada gelombang, Yohanes bercerita bahwa laut bergelora, tetapi Markus tidak mengatakan apapun tentang kondisi airnya. Kemudian ketiganya bercerita bahwa pada saat itu mereka melihat Yesus mendekati mereka dengan berjalan di atas air. Matius dan Markus berkata bahwa saat itu kira-kira jam 3 malam. Yohanes tidak menyebutkan jam. Matius berkata bahwa mereka sudah beberapa mil jauhnya, Yohanes berkata kira-kira 2 atau 3 mil. Sedangkan Markus tidak berkata apapun tentang jarak. Kemudian Yohanes hanya berkata bahwa mereka ketakutan ketika melihat Yesus berjalan di atas air. Sedangkan Matius dan Markus berkata bahwa mereka berteriak-teriak karena mereka mengira mereka melihat hantu. Setelah itu, Matius dan Markus memberikan kesaksian bahwa Yesus berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Sedangkan Yohanes tidak memberikan kesaksian bahwa Yesus berkata tenanglah. Menurut Yohanes, Yesus hanya berkata, "Ini aku, jangan takut." Setelah itu Matius menceritakan tentang Petrus yang mencoba untuk berjalan di atas air. Markus dan Yohanes tidak bercerita apapun tentang Petrus di dalam peristiwa ini. Kemudian ketiganya memberikan kesaksian bahwa Yesus naik ke perahu. Matius dan Markus memberikan kesaksian bahwa setelah itu angin reda. Sedangkan Yohanes memberikan kesaksian bahwa setelah itu mereka tiba ke pantai. Matius memberikan kesaksian bahwa setelah itu para murid menyembah Yesus. Markus memberikan kesaksian bahwa mereka bingung dan tidak mengerti. Sedangkan Yohanes tidak menceritakan apapun tentang reaksi para murid. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa kesaksian dari Matius, Markus, dan Yohanes tidak ngeplak sama persis sampai titik komanya. Bahkan ada beberapa bagian yang terlihat kontradiksi. Mungkin ada sebagian orang yang mempertanyakan kenapa ada perbedaan antara Matius, Markus, dan Yohanes, lalu mengambil kesimpulan bahwa keseluruhan Alkitab tidak bisa dipercaya, sudah diedit, dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak mengambil kesimpulan tergesa-gesa seperti itu. Perbedaan kesaksian antara Matius, Markus, dan Yohanes justru menunjukkan bahwa mereka memberikan kesaksian yang original tentang apa yang mereka ketahui dengan perspektif mereka masing-masing. Perbedaan kesaksian ini membuktikan bahwa Matius, Markus, dan Yohanes tidak mengarang cerita bersama. Oleh karena itu, apa yang mereka katakan layak untuk disebut kesaksian yang sah. Jadi, sampai di sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa peristiwa Yesus berjalan di atas air adalah peristiwa yang dapat dipercaya menurut hukum, karena mempunyai bukti berupa kesaksian yang lebih dari cukup. Para saksi itu terbukti tidak sedang mendongeng, menghayal, bermimpi, atau mengarang cerita bersama. Dan kesaksian mereka tidak bertentangan dengan fakta sejarah lain yang ada. Ini adalah kesimpulan saya dan seluruh sejarawan yang ada, termasuk Bart Ehrman dan para sejarawan ateis lainnya. Jika kamu bisa percaya kepada seseorang yang mengaku bertemu dengan malaikat, jin, setan, hantu, atau siapapun, tanpa ada saksi atau bukti dari pihak lain yang mendukung, seharusnya kamu lebih percaya kepada 3 orang yang mengaku bertemu dengan Yesus dan melihatnya berjalan di atas air. Jelas ya?
Nah, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa para saksi mata sungguh-sungguh melihat Yesus berjalan di atas air. Peristiwa ini bisa dikatakan sebagai peristiwa sejarah yang sah menurut hukum. Tetapi apakah Yesus benar-benar berjalan di atas air? Maksudnya begini. Pada tahun 1992, David Copperfield mulai menampilkan pertunjukan di tengah-tengah banyak orang bahwa dirinya terbang seperti Superman. Jika orang banyak itu disuruh kesaksian, tentunya mereka semua akan memberikan kesaksian bahwa mereka melihat David Copperfield terbang, dan mereka tidak berbohong. Kita bahkan punya rekaman TV-nya. Oleh karena itu, peristiwa David Copperfield terbang juga adalah peristiwa sejarah yang sah menurut hukum. Jadi, jika ditanya, apakah David Copperfield sungguhan terbang? Jawabannya adalah, iya. Kita tidak bisa membantah atau menyangkal bahwa David Copperfield tercatat dalam sejarah pernah terbang. Tetapi itu adalah trik sulap. Bagaimana dengan peristiwa Yesus berjalan di atas air? Status Matius, Markus, dan Yohanes mirip seperti status para penonton David Copperfield. Para murid memang melihat Yesus berjalan di atas air. Itu adalah peristiwa sejarah yang sah menurut hukum. Tetapi apakah Yesus berjalan di atas air itu adalah trik sulap? Apakah kita mempunyai penjelasan lain yang lebih masuk akal dan bisa dibuktikan secara ilmiah, selain penjelasan bahwa Yesus punya kekuatan supranatural seperti Superman? Dapatkah kita membuktikan lebih lanjut bahwa Yesus benar-benar berjalan di atas air? Terus terang, sampai titik ini, saya harus berkata, tidak. Tetapi ada baiknya, kita mendengarkan beberapa teori yang berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Ada Doronoff dari Universitas Florida yang berusaha memberikan penjelasan dengan mengeluarkan teori bahwa Yesus berjalan di atas es yang tipis. Menurut saya, teori ini sangat jauh dari masuk akal dan tidak perlu saya tanggapi dengan serius. Ada juga Albert Schweitzer dari Jerman yang hidup pada abad ke-20, mengusulkan penjelasan bahwa sebenarnya Yesus berjalan di tepi pantai. Tetapi karena saat itu ada angin kencang dan kegelapan, para murid mengira Yesus berjalan di atas air. Hal ini didukung dengan catatan dari Yohanes, yang menyatakan bahwa ketika mereka menyambut atau menaikkan Yesus ke dalam perahu, sekejap atau seketika itu juga, mereka tiba di pantai yang mereka tuju. Nah, walaupun penjelasan ini sepertinya masuk akal, tetapi masih ada pertanyaan yang tidak terjawab. Bagaimana mungkin Yesus yang memutari tepi pantai, dengan berjalan kaki, di dalam kegelapan, bisa lebih cepat daripada perahu yang berjalan lurus, duluan pergi, dan dibantu dengan angin kencang? Apakah Yesus punya kekuatan supranatural seperti Flash? Sekarang ini, ada beberapa pesulap yang juga berjalan di atas air, dengan menggunakan alat bantu yang tidak terlihat di bawah air. Tetapi kita tahu bahwa alat bantu seperti itu tidak ada di zaman Yesus. Dan walaupun ada, Yesus tidak mungkin mengerjakannya sendirian di Danau Galilea untuk ngeprank para muridnya. Jadi, pada saat itu, Yesus tidak berada di dalam kondisi, ataupun mempunyai motivasi, untuk melakukan trik sulap. Jadi, kita tidak bisa menjelaskan bahwa Yesus sedang melakukan trik sulap, dan kita tidak punya penjelasan ilmiah yang lebih masuk akal tentang bagaimana cara Yesus berjalan di atas air. Yang kita punya hanya kesaksian dari orang-orang yang bisa dinyatakan sah secara hukum, sebagai bukti bahwa peristiwa itu sungguh terjadi. Bukankah peristiwa yang bisa dibuktikan pernah terjadi, tetapi tidak ada penjelasan ilmiah seperti inilah yang pantas kita sebut mujizat? Nah, anggaplah Yesus benar-benar pernah berjalan di atas air. Lalu apa manfaatnya untuk kita? Matius, Markus, dan Yohanes juga mencatat bahwa Yesus bangkit dari kematian dan berjanji untuk beserta dengan kita yang percaya kepadanya, dimanapun kita berada. Jika Yesus sanggup berjalan di atas air dan meredakan badai, maka Dia juga sanggup datang dimanapun kita berada dan meredakan badai kehidupan kita, sesuai dengan janji yang kita dengar dari Matius, Markus, dan Yohanes.
Oleh karena itu, jika saat ini kamu sedang mengalami badai hidup, coba aja berdoa kepada Yesus, supaya Dia datang dan meredakan badai hidup kamu. Jika Yesus datang meredakan badai hidup kamu, maka kamu mendapatkan bukti bagi dirimu sendiri, bahwa Yesus beneran berjalan di atas air, 2000 tahun yang lalu. Saya sendiri pernah mengalami badai hidup, dan Yesus pernah datang untuk menolong saya. Itu adalah pengalaman hidup saya, yang menjadi kesaksian bagi saya pribadi. Saya tidak berharap supaya kamu percaya kepada kesaksian saya. Tetapi saya berharap supaya kamu mengalami sendiri pertolongan Yesus. Dengan demikian, kamu yang menjadi saksi bagi dirimu sendiri. Oleh karena itu, saya juga berdoa supaya Yesus mau datang ke dalam hidup kamu dan meredakan badai hidup kamu. Oke, sekian video ini. Yesus Kristus penguasa alam semesta, beserta kita. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendukung channel Tanpa Ragi melalui Dana, BRI, dan Patreon. Selain itu, kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan super chat, super thanks, dan menjadi member channel. Karena dukungan dari teman-teman, kami bisa melakukan berbagai pekerjaan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Selama ini, kami telah mendapatkan banyak ucapan terima kasih dari orang-orang yang diberkati oleh pekerjaan kita. Oleh karena itu, kami ingin memberitahukan kepada teman-teman yang telah mendukung channel Tanpa Ragi bahwa ada bagian kamu di dalam terima kasih yang kami dapatkan. Kami tidak dapat memberikan sesuatu yang lebih kepada teman-teman yang telah mendukung, selain berdoa supaya Tuhan memberkati kamu, keluarga kamu, dan apapun yang kamu kerjakan. Kita percaya bahwa Tuhan kita melihat apa yang kita kerjakan secara tersembunyi dan akan memberikan upahnya. Buat teman-teman yang belum bisa mendukung kami secara keuangan, teman-teman tidak perlu berkecil hati. Karena teman-teman juga sudah mendukung kami jika teman-teman subscribe, memberikan jempol, dan membagikan link video ini ke kerabat dan media sosial lainnya. Oleh karena itu, kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati kamu, keluarga kamu, dan apapun yang kamu kerjakan. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, beserta kita. Sampai jumpa.